Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brander. Pada video yang lalu sudah kita bahas mengenai gharar dan alasannya mengapa haram di dalam Islam. Dan ternyata tidak semua gharar itu haram di dalam Islam. Ada gharar yang masih ditoleransi, yaitu gharar kecil. Apa itu gharar kecil dan apa contohnya? Ada 4 hal yang menjadikan suatu gharar masuk besar atau kecil. Pertama, apakah gharar tersebut mempengaruhi kelanjutan jual beli dan apakah bisa dihindari? Jika mempengaruhi dan bisa dihindari, maka itu gharar besar. Sebaliknya, jika tidak sampai mempengaruhi kelanjutan jual beli dan tidak bisa dihindari, maka itu gharar kecil. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, gharar jika hanya sedikit atau tidak mungkin untuk dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan jual beli, berbeda dengan gharar besar dan memungkinkan untuk dihindari. Al-Qarafi menyebutkan dalam kitab Al-Furuq, gharar banyak hukumnya terlarang dengan kesepakatan ulama, seperti burung yang ada di udara. Gharar kecil hukumnya boleh dengan kesepakatan ulama, seperti pondasi rumah dan jenis kapas kain jubah. Gharar pertengahan hukumnya diperselisihkan ulama, apakah dimasukkan yang pertama atau kedua. Kedua, apakah menjadi tujuan transaksi? Jika menjadi tujuan transaksi, maka itu gharar besar. Sedangkan jika bukan sebagai tujuan transaksi, tetapi hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana kaidah, sesuatu yang keberadaannya hanya sebagai pengikut atau tabi, maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut. Ada kaidah fikih yang dinyatakan oleh Al-Qurhi. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu diperbolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika menjadi tujuan utama. Sebagai contoh, misalnya jual beli sapi yang sedang hamil. Hal ini termasuk gharar besar jika janin tersebut yang diperjualbelikan. Namun jika yang diperjualbelikan adalah induk sapi tersebut dan janin hanya mengikuti, maka ini masuk gharar kecil yang diperbolehkan. Contoh lain yang sering kita alami yaitu asuransi yang sering dijadikan satu paket dengan transaksi utama, seperti tiket pesawat, asuransi transportasi umum, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Jika asuransi tersebut hanya mengikuti, maka gharar kecil. Namun jika kita sengaja membeli asuransi tersebut padahal dia bisa kita hindari, maka masuk ke dalam gharar besar. Ketiga, apakah hal tersebut adalah kebutuhan umum? Banyak transaksi kita yang sebenarnya mengandung unsur ketidakjelasan. Misalnya ketika membeli rumah, kita tidak tahu bagaimana pondasinya. Ketika membeli mobil, kita tidak tahu bagaimana isi mesinnya. Ketika membeli baju, tidak mengetahui bahannya. Ketika membayar SPP sekolah, kita tidak tahu layanan apa saja yang berhak kita dapatkan. Dan masih banyak lagi. Akan tetapi hal di atas tidak bisa dihindari. Bukan menjadi tujuan transaksi dan masuk ke dalam kebutuhan umum, sehingga hal-hal tadi masuk dalam gharar kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dampak buruk gharar lebih ringan daripada riba. Karena itu diperbolehkan untuk gharar karena menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada pengecualiannya di dalam riba. Karena dilarangnya gharar secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai gharar. Keempat, apakah masuk dalam akad komersial? Jika masuk dalam komersial, gharar jelas haram. Berbeda jika dalam akad sosial, gharar diperbolehkan. Sebagaimana contoh, misal A berkata kepada si B, besok datang ke rumah ya, nanti tak kasih sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik di situ tidak jelas. Namun hal ini diperbolehkan karena gharar dalam akad sosial tidak dilarang. Sama halnya ketika kita memberi kado, dan tentu saja dibungkus dan penerima kado tidak mengetahui isinya. Hal ini juga diperbolehkan. Atau kita mendapatkan garansi dari suatu produk yang kita beli. Ini juga boleh karena sifatnya gratis. Berbeda misalnya ketika garansi tersebut harus kita bayar tambahan, maka garansi tersebut menjadi gharar besar yang haram. Nah, begitu bahasan gharar besar dan kecil kali ini. Semoga dapat memahamkan kita semua sehingga terhindar dari transaksi yang haram. Like jika bermanfaat. Insya Allah next akan membahas gharar yang terjadi dalam jual beli online. Karena itu jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.